Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal assessment 1, lanjutan ya dari video sebelumnya. Materinya partikel dasar penyusun atom, video sebelumnya bagian pilihan berganda, kali ini bagian esainya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, bagaimana proses ditemukannya sinar kanal? Jelaskan beserta sifat-sifatnya. Oke, sinar kanal itu ini istilah untuk untuk proton. Atau juga disebut dengan istilah sinar anode. Oke. Nah, ini percobaannya ya. Nah, jadi proses ditemukannya sinar kanal, percobaan pembuktian sinar kanal ini dilakukan oleh Eugene Goldstein. Biasanya pasti ingatnya Goldstein gitu ya. Nah, dengan cara dia memodifikasi tabung sinar katode oleh si Crookes itu ya, dengan melubangi lempeng katodenya. Jadi ini lempeng katodenya di sini itu dilubangin gitu. Lalu tabungnya diberi arus listrik bertegangan tinggi, high voltage generator. Nah, ternyata ada sinar yang datang dari anode berjalan lurus menembus lubang-lubang katode. Ini dari sini, ini ya, ada yang ini, dan dia bisa menembus ini. Nah, karena dia bisa melewati lubang-lubang itu, lubang-lubang katode itu, maka diistilahin kayak lubang-lubang itu mungkin di luar negeri diistilahkan kayak kanal gitu ya, kayak terusan, makanya sinar kanal gitu. Karena dia datang dari anode, maka dikatakan sinar anode, kurang lebih gitu. Nah, ternyata karena dia bisa ngelewatin lubang-lubang katode itu, muncullah di bagian belakangnya ini ya, di layar ini ada kayak berpendar gitu, warna merah, kayak glowing warna merah di belakang si katode. Jadi sebutlah sinar kanal karena bisa ngelewatin lubang-lubang atau terusan yang ada di katode itu. Ya, sinar kanal, sinar anode yang lama-lama dinamain proton. Itu ya, awal mula ditemukannya sinar kanal. Beberapa sifat sinar kanal, dia kan datang dari anode ke katode geraknya ya. Dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Karena kan dia bermuatan positif kan, proton. Perbandingan E per M-nya bergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Muatan positif paling kecil itu didapat jika menggunakan gas hidrogen yang diisikan ke tabungnya. Ditemukan juga masanya 1 SMA, satuan massa atom, 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Terdiri dari partikel bermuatan positif 1. Iya, proton kan positif 1. Ini ya, proses ditemukannya sinar kanal beserta sifat-sifatnya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, dalam percobaan tabung Crookes yang dilakukan oleh Goldstein, saat tabung Crookes diisi dengan gas hidrogen, ternyata menghasilkan muatan positif paling kecil. Mengapa? Seperti yang saya sebut tadi ya. Jadi bergantung kepada gas dan muatan positif terkecil itu kalau pakai gas hidrogen dalam tabungnya. Kenapa? Ya sebenarnya gini. Ukuran partikel sinar anode ya dipengaruhi oleh jenis gas dalam tabung. Nah, hidrogen kan dia massa atomnya cuma 1 dan protonnya juga cuma 1. Lambangnya kan ini ya, P11. Sehingga ion positif atau proton yang dihasilkan juga memiliki muatan positif paling kecil dibandingkan gas-gas lain yang memiliki lebih banyak proton. Ya, protonnya juga 1, ya pasti menghasilkan muatan positif paling kecil. Ya kan, hidrogen kan 1 itu ya, protonnya. Itu ya untuk soal nomor 2 ya. Sedangkan untuk nomor 3, percobaan tetes minyak yang dilakukan oleh Millikan untuk menentukan muatan elektron sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari saat ini.
Benarkah penemuan muatan listrik tersebut digunakan dalam penentuan jumlah arus listrik? Jadi kan melalui percobaan tetes minyak oleh si Millikan dapat tuh muatan satu elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, yang namanya arus listrik itu kan muncul ketika ada muatan listrik yang bergerak. Jadi sebenarnya dari definisi aja ya, muatan listrik dengan arus listrik itu udah jelas nyambung kan. Arus listrik didefinisikan sebagai besar muatan listrik yang bergerak, ini tiap ya, tiap satuan waktu. Pastilah dengan adanya penemuan muatan elektron oleh si Millikan, pastilah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk yang sains ya, fisika lah ya, paling nyata mungkin ya. Jadi yang berhubungan dengan arus bisa dikonekkan dengan penemuan muatan listrik oleh tetes minyak Millikan. Nomor 4, atom kan tersusun atas elektron, proton, dan neutron. Secara teori, ketiga partikel itulah yang membentuk massa atom. Namun, sebagian besar massa atom hanya diwakili oleh massa proton dan neutron saja. Massa elektron gak ikut kan? Hal ini karena massa elektron tidak memengaruhi massa secara keseluruhan atom secara signifikan. Benarkah pernyataan tersebut? Buktikan dengan menggunakan massa satu atom C12, C yang massanya 12, dan berikan alasannya. Satu atom C12 punya massa 2 kali 10 pangkat minus 23 gram. Oke, bongkar dulu lah ya. Proton punya massa 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Massa proton, massa neutron kan relatif sama ya, 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Sedangkan massa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Massa elektron tuh selisih 10 pangkat minus 4 ya dengan proton dan neutron. Oke, C12 artinya C yang massanya 12. Karena C itu ada massa 12, massa 13, massa 14. Jadi C nomor atomnya udah 6 pasti. Jadi C612 di dalamnya ada proton 6. Angka yang bawah proton ya. Elektron juga angka bawah kan, 6 juga. Neutronnya atas kurang bawah, 12 kurang 6 ya 6. Jadi proton 6, elektron 6, neutron 6. Untuk si C12. Sekarang kita coba hitung-hitung. Jadi yang pertama adalah kita hitung massa proton dalam satu atom C12 ya. Kan massa protonnya, jumlah protonnya ada 6. Berarti 6 kali massa proton. Ini 6 kali 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ini sebesar saya dapat 1,002 kali 10 pangkat min 23 gram. Itu massa proton dalam C12 ya. Cari lagi massa neutron dalam si C12 tadi. Sama kan kayak yang di atas, karena angkanya sama, jumlahnya juga sama kan. Masanya sama, jumlah sama, ya tinggal ikutin 1,002 kali 10 pangkat minus 23 gram. Lalu kita ke massa elektron. Massa elektron dalam C12. Jumlahnya 6, masanya 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Saya dapat nih 5,46 kali 10 pangkat minus 27 gram. Nah, kalau kita lihat tadi katanya satu atom C12, massa satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat minus 23 gram. Kalau kita perhatikan, kita gabungkan massa proton dan massa neutron. Tuh, ini ya. 1,002 kali 10 pangkat minus 23 gram. Kita jumlahkan pasti hasilnya
2,004 ya. Kali 10 pangkat minus 23 gram. Atau ya ini 2 lah ya. Kali 10 pangkat minus 23 gram. Artinya angka ini aja udah sama dengan ini kan. Gitu. Artinya tidak kita tambahkan pun massa elektron toh udah segitu. Jadi kalau kita tambahkan ini hasilnya juga hampir tidak ngaruh terhadap angka 2 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi bisalah kita pastikan, kita simpulkan massa elektron tidak memengaruhi ya. Memengaruhi massa keseluruhan atom. Oke, itu ya untuk soal nomor 4. Dan terakhir soal nomor 5. Perhatikan beberapa atom berikut ada A, B, C, D, E, F, G, H. Mana yang merupakan pasangan isotop, isobar, isoton. Ini saya kasih ininya ya, langsung ya. Isotop, atom-atom yang punya nomor proton sama, tapi masanya berbeda. Atau bisa disimpulkan bawahnya sama, atas beda gitu. Isobar, atom-atom punya nomor proton beda, bawah beda ya. Tapi massa atom sama, atas sama. Bisa dibilang kebalikan lah dengan si isotop. Isoton, atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama. Jadi atas kurang bawah sama. Nah, tinggal kita hitung aja masing-masing untuk A, B, C, D, E, F, G, H. Saya mulai dari yang A, Ne 10, 20. Protonnya 10, elektron 10, neutron juga 10. Karena proton bawah, elektron bawah, neutron atas kurang bawah. Si Ca 20, 40. Proton 20, elektron 20, neutron juga 40 kurang 20, 20 ya. Sama nih angkanya. Yang C, Na 11, 23. Proton yang bawah 11, elektron yang bawah 11, neutron atas kurang bawah, 23 kurang 11, 12 ya. Yang D, Ne 10, 22. Proton yang bawah 10, elektron yang bawah 10, neutron atas kurang bawah 12. Yang E, kalium 19, 39. Proton yang bawah 19, elektron yang bawah 19, neutron atas kurang bawah, 39 kurang 19, 20. F, oksigen 8, 16. Proton yang bawah 8, elektron yang bawah 8, neutron atas kurang bawah, 16 kurang 8 ya 8. Na 11, 22. Proton yang bawah 11, elektron yang bawah 11, neutron atas kurang bawah, 22 kurang 11 ya 11 juga ya. Terakhir yang H, C 6, 14. Proton 6, elektron 6, neutron 14 kurang 6, 8. Oke, kita mulai yang isotop. Bawah sama, protonnya sama, atas beda. Cari pasangan yang mana? Nih, Ne dengan Ne. Jadi Ne 10, 20 dengan Ne 10, 22. Bawah sama, atas beda. Ada lagi nggak ya? Oh, ada Na juga ada itu ya. Na dengan Na. Na 11, 23 dengan Na 11, 22. Kayaknya nggak ada lagi ya.
Isotopnya cuma 2 pasang. Isobar bawah beda, protonnya beda ya, atas sama. Ini bisa dilihat nih yang Na sama Ne nih ya. Ada Na sama Ne sama-sama 22 yang ini dengan yang ini. Atasnya sama kan, tapi bawahnya beda. Ne 1022 dengan Na 1122. Bawah beda, atas sama. Kayaknya cuma satu ya. Isoton ini yang angka N-nya sama. N-nya sama. Cari aja N yang sama. Misalnya ini 20 dengan 20 ya. Berarti si Ca 2040 dengan si K 1939. Ada lagi nih 8 dengan 8. Berarti CO 816 dengan si C 614. Masih ada lagi nggak nih ya? Oh, si Na sama Ne ya. Ini 12 dengan 12. Na 1123 dengan Ne 1022. Kayaknya habis dah. Oke, selesai juga ya nomor 5. Dan selesai juga ya pembahasan esainya 1-5, asesmen 1, partikel dasar penyusun atom. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.